Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arawan Temas dan teman saya Elma Zahra Davia. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan membahas hasil makalah kami yang berjudul tujuan dan ranah penilaian serta tabel spesifikasinya dalam penilaian autentik. Pertama sekali, kelompok 2 akan membahas tentang apa itu penilaian autentik. Penilaian autentik itu terdiri dari dua kata, yaitu penilaian dan autentik, yang mana mereka berdua ini sama-sama mempunyai pengertiannya masing-masing. Oke, jadi pertama sekali kita akan membahas tentang itu, apa pengertian dari penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dan proses pembelajaran di sekolah. Penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013 ini diarahkan pada penilaian autentik. Jadi penilaian di sini ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwasanya yang pertama itu ada pendapat dari Trianto. Beliau berpendapat bahwasanya penilaian itu adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala dan menyeluruh terhadap proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Itu menurut Trianto. Karena menurut Kunandar mendefinisikan bahwa penilaian adalah sebuah proses dalam pengumpulan data maupun informasi yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan hasil belajar siswa. Itu menurut Kunandar. Adapun pengertian autentik yaitu adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa. Istilah autentik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah merupakan sinonim dari nyata ataupun valid ya. Jadi penilaian autentik ini merupakan sebuah penilaian yang mengukur kinerja siswa, baik itu aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa dalam pembelajaran berlangsung. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi berupa kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan belajar siswa. Setelah itu kita akan membahas tentang tujuan dari penilaian autentik. Penilaian autentik ini yang pertama itu melacak kemajuan siswa, yang mana guru dapat melacak kemajuan siswa dengan melakukan penilaian untuk melihat hasil belajar siswa meningkatkah atau menurunkah. Jadi di sini yang pertama itu tujuan dari penilaian autentik adalah penilaian autentik itu adalah melacak kemajuan siswa. Kedua itu adalah mengecek ketercapaian kompetensi siswa, yang mana di sini guru dapat melakukan penilaian terhadap siswa apakah sudah mencapai kompetensi yang diharapkan ataukah belum gitu. Adalah menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa, yang mana hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar bagi guru dalam memberikan umpan untuk sebagai bahan acuan terhadap siswa yang misalnya nilai siswa tersebut masih rendah. Yang C, di sini kita akan membahas tentang manfaat dari penilaian autentik, yang mana ada beberapa manfaat dari penilaian autentik. Yang pertama itu adalah memungkinkan adanya penilaian kinerja yang dilakukan langsung untuk mengetahui hasil pencapaian kinerja peserta didik sesuai pelajaran. Itu adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengonstruksikan hasil belajar mereka. Itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menampilkan hasil belajar mereka. Ini ada Dian Hart berpendapat bahwasanya manfaat dari penilaian autentik itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada siswa berperan aktif dalam penilaian. Tugas yang digunakan dalam penilaian autentik ini lebih menarik.
Dan yang ketiga itu ada sifat lebih positif sekolah dan belajar dapat berkembang dengan baik. Dan yang yang keempat adalah penilaian autentik lebih menekankan siswa untuk belajar mengajar. Dan yang kelima itu adalah peran guru lebih khusus untuk memahami pengetahuan dan juga keterampilan yang harus disiapkan dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Zahra Davia akan melanjutkan presentasi dari Ayu Arawan Temas. Jadi poin yang D itu adalah ranah penilaian autentik. Penilaian hasil belajar siswa dalam konteks kurikulum 2013 mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Sejalan dengan cakupan tersebut, teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter. Kompetensi sikap ini dalam kurikulum 2013 dibagi menjadi dua, yaitu sikap sosial dan spiritual. Kompetensi sikap masuk ke dalam kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1 atau KI 1. Untuk sikap spiritual terdapat dalam kompetensi inti 2 atau KI 2. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013 menjelaskan pendidikan melakukan penilaian kompetensi sikap dengan observasi, penilaian diri, penilaian tema sejawat, dan jurnal. Pada yang pertama, observasi merupakan teknik penilaian dengan cara berkesinambungan yang dilakukan dengan indera. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Yang ketiga itu adalah penilaian antar peserta didik. Penilaian yang dilakukan adalah dengan meminta peserta didik untuk mengemukakan kekurangan dan kelebihannya. Yang keempat itu dengan jurnal. Jurnal berupa catatan peserta didik di dalam dan di luar kelas yang berupa informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam sikap dan perilaku. Yang kedua itu adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan dalam ingatan dan hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi 3, yaitu KI 3. Dan yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam keterampilan dan peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Kompetensi inti 4 atau KI 4 ini, keterampilan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi inti 3, yaitu pengetahuan. Yaitu kompetensi pengetahuan itu menunjukkan peserta didik tahu akan keilmuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik bisa akan keilmuan tertentu tersebut. Dan poin yang terakhir itu adalah E, tabel spesifikasi lembar penilaian. Saya akan memberikan contoh tabel spesifikasi lembar penilaian pada gambar berikut. Jadi ini adalah contoh tabel spesifikasi lembar penilaian. Terdapat afektif, yaitu K1 dan K2, pengetahuan K3, psikomotorik K4. Pada kompetensi sikap, teknik penilaiannya seperti ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Kompetensi pengetahuan, terdapat teknik tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan. Yang ketiga, kompetensi keterampilan. Terdapat teknik penilaian, teknik praktik,
proyek, dan portofolio. Sekian dari presentasi kami kelompok 2, teman saya Ayu Arawan Temas dan saya sendiri Elma Zahra Davia. Ingin pamit, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.